Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtiwa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa nafsin la yasba' wa du'ain la yustajabu lahu. Allahumma ahrid min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquk bi ma'rifatikal khassah. Para hadirin sesangat abdina mulja'aki, para mustami'in mustami'at seabdina sangat hormatin, wabil khusus Sayyidil Walid Kyai Haji Muhammad Butharuddin Ali Husain, sareng seteja keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haramain, dan termuka beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong Al-Walid sekadimah abdina ki pure pakon agen teh karena beliau mungkin sedang ngater salah satu alumni Kak Dinto mentak salam untuk Dayak Sunan Derajat, tak salah segitu baru ki pure mangkat sebelum maghrib nyoon ke Allah Subhanahu wa taala. Mentermuka beliau sareng setuju rombongan perjalanan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mentermuka tak mangkiapan ponapan yang perjalanan sampai abali dak tempat Kak Dintoh kalaban selamat insyaallah. Abdina lambe sebelum Peleman gitu nyabis ke Situng Habib nang Hadramut. Sampai makin beliau ibadah, beliau adalah kepala suku, mun bahasa Maduranya kepala suku, mun bahasa Hadramut teh munsib, jadi munsib qabilah. Itu badenang klepainya mana dari Abid Siun, selastarian Siun gitu. Itu sampai makin insyaallah kibari umur Habib Syekh Al-Habsi. Itu salah satu tokoh habaib yang disepuhkan di Hadramut. Nah, ketika kami serombongan Kak Dinto para Peleman dari Hadramut Peleman ke Indonesia nyabis alumni Al-Ahqab itu. Maka beliau itu bu ini pesenin. Mun kakeh tero abelia pole ke tempat-tempat seperna bi kakeh entaren. Yang kita guna beliau gitu. Mun kakeh tero abelia ke kenangan-kenangan seperna entaren bi kakeh. Terutama tempat-tempat orang soleh. Menik itu mungkin nyelase ke Syekhana Khalil, entar nyelase ke Ampel, atau nyelase atau nyapis ke ulama. Maka debun beliau mentro abeli ke kenangan-kenangan sebi kakek pernah yentaren debun beliau karena beliau faham bahwasanya kita akan pulang ke Indonesia dan kita masih belum ki eman atin aki Hadramut. Kulit tibi pun aslinya ketika pengumuman lulus dari Al-Ahqab itu kita terus dengan setengah tahun. Nang Ahqab terus melancar Quran waktu itu rencana. Tapi karena kita beasiswa harus Peleman ke Indonesia, ki mau tak mau harus mulai, paksa mulai memang. Jadi rata-rata cekan cemun lo pernah ada Pak Hadramut. Eman sebab Peleman dari Hadramut. Men sebagian ngocak napanya mana Indonesia kan sering kita bangga dengan Indonesianya. Indonesia jannatud dunia katanya. Kan orang-orang Indonesia sering mengatakan seperti itu menang Hadramut. Indonesia ini ke surga dunia. Napa setadi dengan Indonesia? Mulai dari makanan apapun, masakan apapun, dan apa saus beda dengan Indonesia. Maka orang Hadramut mengatakan, "Idza kana Indonesia jannatud dunya, fatarim aw Hadramut fa jannatul akhirah," katanya. Mun kalian bangga dengan Indonesia karena jannatud dunya, maka kami adalah surganya akhirat. Itu kata mereka. Maka alhamdulillah kita di sana itu sepele mana eman.
Maka beliau mungkin dengan mukasyafahnya wallahu a'lam beliau mengatakan mun kalian tero abali boleh kekenangan-kenangan saya pernah entarin di kalian. Maka setiap entar kekenangan saya entarin sebelum mulai soron apa mana. Biar fakir kelaku nih kak. Nika cile tak pencuk kinto pakon pemasok ka lesan pakon toles ke tempat saya ketika misalnya dindinga compon ulama atau be dindinga makbarah misalnya. Bani pulpen dah celorek deki. Angku itonjuk kinto dah bunuh beliau. Maka itu les ayat innalladzi farrada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Ini sebenarnya ayat turun ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah kepikiran. Engkau menentar ke Madinah ada rumah beliau boleh ke Mekah. Karena beliau tidak rela meninggalkan kota kelahirannya. Makkatul Mukarramah waktu itu ketika diusir dari Mekah hijrah ke Madinah Al-Munawwar. Maka beliau kepikiran kenapa nyaman bahasa kasar alitolian bahasa halus. Maka Allah menurunkan ayat ini innalladzi farrada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Seungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan atau yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu laradduka ila ma'ad. Ini ayat Al-Qur'an. Maka Allah akan mengembalikan ke tempat itu. Maka 8 tahun kemudian Allah mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Rasulullah dikembalikan oleh Allah ke tempat kelahirannya. Bahkan bukan hanya dikembalikan tapi selamanya kota Mekah menjadi Baitul Muslimin, menjadi biladul muslimin, jadi tempatnya atau negaranya orang Islam sampai hari ini alhamdulillah. Maka Dabun Habib Abdullah bin Syekh dari ayat ini, Habib Syekh Al-Habsyi dari ayat ini ambil kesimpulan kalau kita ingin abeli kekenangan-kenangan bi kita yang pernah entarin pakon tulis ayat ini. Pakon tulis ayat ini. Ban husnudon kaula boleh misalnya entar ziarah ke Ampel, entar ziarah ke tapi pikiran kau lagi itu. Berangkat dari Dabun Habib Syekh itu mun selama kita entar ziarah ke kenangan-kenangan bagus, kemudian kita tuh tapi dengan pulpen ki. Nika Dabun Habib Syekh lambak kau. Pakon jile pak panang tonjuk kita kau masuk pas oles ke dinding, kecompon orang-orang yang entar atau nang lantai. Maka insyaallah kita lagi lanjang ngomong. Karena kita lagi abeli ke kenangan gila. Ini husnudzan kaulah karena Habib Syekh Dabun seperti itu. Mungkin terus abeli kekenangan saya entarin. Kita pun bilang maka karena beliau Al-Walid makin di dalam perjalanan entar ke kamanya mana? Ke Sunan Derajat tak salah segitu wallahu alam. Dia melek Sunan Derajat. Maka nyoon ke Allah Subhanahu wa taala mantar beliau ki abeli dah gintoh kalaban selamat panjang umur insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini min babil faidah innalladzi farrada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ipabeli ka kenangan boleh. Jadi mungkin kalian pernah muntuk ke amma, pernah ngaji ke amma, pernah entar, tapi dengan catatan benih tempat-tempat maksiat. Engkau lambat nang entar ka napanya mana entar ni orkes misalnya kenangan riang kok bentang pacar mentemun seumpama. Masih toles tra boleh ka kenangan ini keng tro bernostalgia ke lain boleh. Lain boleh cek kunaking bab seperti itu. Ini dabuna beliau mun kenangan-kenangan bagus. Innalladzi farrada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Dan para hadirin sabda sangat mulyaki, lanjut ki. Juga saya sangat berkenan kaulah hormati segenap alumni, santri dan simpatisan Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haramain. Wabil khusus Ketua alumni Engki Kak Dintoh Pamanda Al-Ustaz Jawahir Fauzan, sarang Sekretaris Epon Al-Ustaz HMS Adianto, akhina Al-Ustaz Waharis Abdissalam, sarang seteja para asatid, seporana abdina tak bisa nyebut situng persitungah. Namun nyoon ke Allah Subhanahu wa taala mentermukah abdina sarang ajunan paringin sehat, lanjang umur, dalam istiqomah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, dan mentermukah kalaban berokan along kolong nang tempat Kak Dintoh paki abdina sarang ajunan kolong kalaban Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mah qasidah gila saya baca sarang salah satu santri gaisah antar muka abdina sarang ajunan saya hadir into mutasalsilan lebat Sayyidil Walid, lebat guruna si Ismail, lebat Syekh Yasin Al-Padani, lebat Syekh Hasan Masad, mata rantai keburuan selarang bening ngaji nah mun ngaji makin kalian muka YouTube gampanggi
Sampean muka YouTube minta pengajian apa mungkin? Punya tinggal klik mau judul apa keluar. Mintaan apa keluar. Gampang mungkin. Ngaji model apa sampean? Minta solocok, minta sosok berdekap di YouTube. Tapi amat jelis seperti yang kata kinto, kompolan-kompolan kata kinto, nikah yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah juga salah satu asatid kinto, salah satu guru abdina pernah tanya aki, sanad itu bisa lebat YouTube jan. Nika wallah alam king pernah salah satu asatid di ketika nang Hadramaut kinto tanya aki kinto, sanad lebat YouTube itu bisa. Artinya kita lebat ini aki YouTube masih yang sanad dan semacam, maka sebagian mengatakan itu tidak bisa dikatakan sanad. Apan boleh pas kadang keng rekaman beni langsung suara asli, kadang rekam oleh sana bulan baru ada yang mengatakan itu. Maka nak pun kula mun ngaji nak banyak nang YouTube sampean. Ken aku pola nikah siapun kula mutasalsilan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebat Sayyidil Walid, kemudian lebat si Ismail, lebat si Raghurun boleh si Hasan, si Yasin, bukan ila si Hasan Masad, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Atas wallah alam. Sejelas guru-guru jelas, bahkan mun sebagian mun sampai natanya, mun natanya jangan sebagian guru, jangankan natanya nyaman, natanya kufurna beda. Makanya selarang sambungan nah geniano. Atanya, misalnya tanya Sayyidil Walid, alhamdulillah kita diomong. Guruna siapa si Ismail, tanya ki kufurna kamu beda. Si Ismail nanti guru, saya Yasin Al-Badani misalnya. Kamu kufurna, beda kufurna. Beni karo nyamah, beni karo tapi sampai ke kufurna beda. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikah saya larang. Ti cek kesengkah hadir agak di majlis ketika ento mi pola almar'u yuhsyaru ma'aman hab. Cek nanti sebagian orang-orang yang mengatakan napa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah katanya. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Lah tak perlu guru. Jangan sampai kita yang seperti itu. Kita berguru saja, kita berguru saja. Di mantermuka almar'u yuhsyaru ma'aman ahab, mantermuka seseorang dikumpulkan dengan yang dicintai. Maka mantermuka kaula sareng ajunan kinto pepolong kalaban orang-orang gila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kalaban singkat kinto perhatian kaula ngulangan boleh kenapa saya dapat Sayyidil Walid. Kaula tak ngelebet tenah. Kaula maca saos Ibnu Sayyidil Walid bari anukil dari kitab Bidayatul Hidayah. Beliau adabu al-ibadu al-abdu wal-abdu fi haqqi sairil ibad lahu thalathu darajat. Adabuna beliau kebulan Allah Subhanahu wa taala kinto. Ben pangkat sapaling tinggi nika pangkat kebulan. Beni saya, beni engko, beni sapu boleh mun beni engko. Sapu mun tanpa engko tak gerti. Beni pangkat ini sepaling mulia. Tapi pangkat sepaling mulia adalah al-abdu kebulan. Makanya orang sombong kinto tak suka innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sengko tabuna Allah sangkun kanjeng Nabi innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak lebur ke orang yang sesombong. Di dalam hadis lain kan beda. Al-kibru ridai. Dan tabuna Allah. Sombong kita tang sepat, tang kebun Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ahu faqad harabani. Sapa sebengal najak tang selendang berarti perang ben sengkok kebun Allah Subhanahu wa taala. Mangkana innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sombong ja angkuy. Mangkana kele al-fakir ngaji hatta ustad ka santri dan kele sekalian sing ngaji ka abdina. Fakir kinto hatta ustad ka santri tak oleh aromasa karena sengkok kaki penter. Karena sengkok kaki bisa maca kitab sumpama. Karena sengkok kaki bahasangan kita dengan kui. Seorang ustadz ke murid juga harus tawadu. Makanya Imam Ghazali fil Ihya santri memang kewajibannya asyukur ke ustadz. Ustadz sekelangkong sampean ampun ngajar kaula, sampean ampun mulang kaula, tanpa sampean kaula mungkin tak bisa maca kitab. Tapi cak kelupain, ustadz juga harus mikir, tanpa santri ilmu tak jalan. Tanpa santri ilmu tak ajalan, maka juga pantas guru mengatakan sekelangkong nak kaki ngaji ke sengkok. Karena berokana kaki ngaji ke sengkok tang ilmu bisa ajalan sehingga engkau munda pak umur mungkin tang ganjaran pakun melo dari ganjaran kaki seekelaku ketika berada di alam dunia. Maka derajat sepaling mulia adalah al-abdu kebulan. Nang subhanalladzi
asra bani bi Muhammadin ketika yang ke atas langit, atau bi Rasulillah misalnya, tapi apa, bi abdihi, ketika Rasulullah ipamulja bani kelaban Rasulullah, bani kelaban Muhammad Rasulullah, atau bani kelaban Muhammad bin Abdullah, tapi bi abdihi kelaban itu mulja karena Arya tangga boleh jabun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ban kalian misalnya abdi ban panjenengan ketika kocak Arya tang santri bunga tak bunga kira bunga tak ya, berarti kan ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka Arya tang santri, maka subhanalladzi bi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan bi abdihi kelaban kebulena perenda kanjeng Nabi SAW secara zahir yang gak derajat secara batin di Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan orang ini apa pak letak sombong pakun mulja lepas menjaga diri gagal. Neka rata-rata seperti itu karena kanjeng Nabi mulja bi abdihi. Maka ketika dalam hadis lain ditanya aki ya Rasulullah atau ya Muhammad, di dalam athar ya Muhammad bima syarraftani, bima syarraftaka Muhammad, dan apa kaki bingkok saya ipamulja dabun Allah bima syarraftuka, dan apa yang kaki bingkok ipamulja Allahumma shalli ala Muhammad, bima syarraftuka, dan apa yang kok memulja kaki dabun Allah. Maka kanjeng Nabi tidak mengatakan abdi na pangeran aka engkau pangeran seumpamaan misalkan sengkok pangeran ipamulja pulambi sampean ipatati orang apa sayyidul awalin wal akhirin misalkan, orang sudah ada dan sudah budi misalkan, atau sengkok misalkan ipatati khotimun nabiyyin, punten kanjeng Nabi tak aja ketika itu. Tapi jawaban kanjeng Nabi SAW, syaraftani ajunan memulja kaula, atau ja'altani kurang lebih ketika disebut ja'altani bil ubudiyati ilaika, ajunan metet tidak kaulah keintuh tetih ke bulan ajunan tetih kalaban sebab ibu tetih ke bulan kalaban sebab ibu tetih ke bulan kaulah bi ajunan ibu mulja jabuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Nabi mulja apa? Karena kanjeng Nabi tawadu. Maka nek ento Imam Ghazali mengatakan wal abdu, Allahumma shalli ala Muhammad, wal abdu fi haqqi sa'iril ibad thalathu darajat. Imam Ghazali mengatakan kebulan Allah itu hubungannya dengan kebulan Allah selain, karena artinya kebulan ajunan kebulan tapi pada kebulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia tak bisa lepas dari namanya mana kisah bani karo hablum minallah, tapi hablum minan nas tak bisa gitu antara hablum minallah. Orang kadang ke Allah masya Allah misalnya subhanallah, pada orang kadang bojongnya luar biasa, pada orang bojongnya luar biasa, pasangan luar biasa, tahajud itu masya Allah luar biasa, tapi kadang ketetangganya ketetangganya luar biasa, tetanggan teger selak mun mati bunga di tetanggan, pada orang yang kata gitu selak di tetanggan, bojongnya masya Allah luar biasa, pasangan luar biasa, tahajud luar biasa, tapi nyakin ke tetangga. Maka jabun kanjeng Nabi orang yang kata itu bani ahli swarga. Ketika ada orang matur ya Rasulullah inna fulana kanat tasumun nahar wa taqumul lail, ya Rasulullah pada orang bini ya Rasulullah fulana kisah mun siang apa sah kesunat mun malam tahajud walakinnaha tu'di jiranaha, tetapi ya Rasulullah sayang orang ngaleburnya ke tetangga. Maka kenapa disebut kanjeng Nabi fa innaha laysat min ahlil jannah, fa innaha laysat min ahlil jannah, orang dia disebut kanjeng Nabi maki ahli ibadah bani ahli swarga. Apa? Karena hubungan ban manusia tak bagus, hubungan ban Allah bagus tapi hubungan ban manusia tak bagus. Segitu juga orang ban manusia bagus tapi ban Allah tak bagus juga tak masuk swarga. Maka dua-duanya itu harus pada kepada tetanggaan kau tu pada bagus ke Allah Subhanahu wa ta'ala napan boleh kau tu lebih bagus, dengan catatan hubungan ban tetangga itu bani urusan maksiat mun urusan maksiat ban tetangga masya Allah bagus, tapi urusan maksiat tetangga dan agak orkes nolongin misalnya macam ke apa abang tu misalnya wari
urusan tetangga seumpama, maka la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tak oleh taat ke makhluk mun sekeran ke teti maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pula mangki sebagian orang kinto, masyaallah ketika untuk terutama lelek santri Al-Fakir sering mendepak lelek santri mun ngaji kulaku. Banyak anak-anak santri kinto masyaallah kaudungan mungkin untuk Kina masyaallah luar biasa. Tapi sayang kapan alake karena kadang reng laki gitu. Bila kena lek lah tak usah kodungan. Salpaan mun tak kodungan misalnya. Salpaan kaki letak lebih gaul mun obu ni semer semua tak kodungan dan semacam. Maka alasannya taat ke laki. Akhirnya lepas kodung, lepas alap ibadah, lepas dan semacam. Maka kintu kelero. Padu kan orang esoro apa? Labu kucing kaki ke jurang belum. Maka kenapa dia Kanjeng Nabi la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tak oleh taat ke makhluk mun karena ngibadah maksiat. Maki laki sekorain. Mas sekoran nah mun urusan ini kalau tak bisa norok kesampian. Terutama ale atau bu ibu sekoran nah. Tak membik lakan rosi aku dengan jak boron. Karena tak oleh taat ke makhluk mun ngibadah maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Mun sampian ridho kalau benda apa saya pakon bi lagi nah berarti sampian pada masuk neraka. Mun sampean ridho, mun sampean kene paksa seumpama sampean paksa kutuban semacam untuk anu itu kan semacam mak pelena imam firok kapesa umpama nang ki eman galagena ya sabar juga aja tapi dalam hati kutu ingkar dalam hati kutu ingkar umpama apesa sampean tak kuat ki eman galagena dalam hati kutu ingkar ya maka lagena pakai tanggung jawab izin Allah Subhanahu wa taala. Pada penceritaan Imam Ahmad ketika Imam Ahmad ibn Hambal beliau kinto ketika penjara, beliau setiap hari Jumat karena kelentong penjaranya kelentong, maka setiap hari Jumat Imam Ahmad kinto ngangkut pote sepaling genteng akan tiga orang termakan di Jumat ngangkut kelampi sepaling genteng surban yang kui rida yang kui entar ke bangla penjara pas ngucap ya Allah saksi aki kau lek kinto mangkat Jumat keng musana aju nanti tak maringin kau lah entar apa jong Jumat maka jak tuntut pakai abtin ya junna ya junna panjenengan niki Imam Ahmad pun hari Jumat karena yokom tak bisa keluar ngangkut kelampi sepaling genteng entar ke dalam penjara pahamator Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini mungkin sampian orang bini sumpah ambil lakukan kena paksa tapi insya Allah punten sampian orang bahkan mungkin sebanyak gitu kadang keng ni bi maksa tak agodungan maksa senika selake justru ingkar sing ibole dan kadang sebini keng sengoca sepenting selake saya ngalek keng goca bi kita saya ngalek itu sepenting mari nyoro ke kaki pagi ajun Allah masing-masing jangan nih kita karena yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kemudian sing-masing laki sing-masing bini sing-masing kebi sing-masing sepenting abad lah menyero ke bini na gauluban panjenengan. Nah ikinto kaula sekonik saos al-awwal cepon kebulan Allah kinto gede telok model hubungannya ben kebuli selain al-ula cepon ayanzila fi haqqihim manzilatal kiram al-bararah minal malaikah wa huwa ayyas'a fi awradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Ini ke model pertama. Mungkin cukup model ini kebaikan para Isa. Ini ke model pertama Ibnu Sayyidil Walid Bari beliau anukil dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwasanya model pertama hubungan kebulah dan kebulan Allah selain itu model malaikat. Ini kok larang nih lah model larang kemun bisa kita usaha yang seperti ini model malaikat itu katipun apa cepon model pertama model malaikat itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain cepon kelihatan tapi dengan catatan bani urusan maksiat mun kancana suborana sport tak apa umpaman pada orang yang terah ala kujuba enter nyecok sumpama atau enter tak nak bagi entar kesabung misalnya pas kalian maile engkau teraki-aki entar ngecok atau bermotoro apa tahu sih entar mati orang misalnya pas ngincema parenges umpama makin kan kita pikir yang Fathul Qorib kan tak boleh termasuk dosa man aana ala maksiatin fa alaihi wizruha wizru man amila biha siapa-siapa orang nolongin maksiat maka milu dosana bentusan orang sing ngelakuin artinya tak boleh mun kita tahu apa orang termati orang atau terrampok pak kita pengen jamin barang misalnya maka tak boleh kan ini. Jadi model pertama aku cak abri manfaat itu dalam urusan-urusan syariat sekarang tuh Allah dan kertu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ternyata para sepo, sahabat pertama di Imam Ghazali, kinto sekocak orang sepaling muljese model malaikat kinto, beni urusan ibadah dan pangeran ternyata.
tapi orang sebisa beri manfaat ke orang lain. Orang sebisa beri manfaat ke orang lain. Makanya sepora lagi, kulo pernah baca berita gitu. Abid oleh sekitar 5 tahun sudah pongkor gitu. Oleh 5 tahun sudah pongkor, kulo pernah baca berita gitu kejadian nang Malang. Beda orang gitu. Sholat Isya karena lakukan lebur saya apa yang ke masjid. Lebur apa yang ke masjid. Ketika entar ke masjid, sujud gitu taklim juga. Taklim juga sampai orang boleh manggapi. Tunggu sungguh kan habis sujud sampai masjid karena menikotakan masjid itu tutup. Itu tutup masjid gitu. Maka dia takmir gitu yang tarin. Masjid habis. Tidak sujud orang ria. Maka yang tarin pakun. Kuntek pas saya kuntek labu. Saya ngetekku. Nyabu ni kan ada. Teket ada. Sujud. Orang kata ini benih ulama, benih kiai, benih ustad, benih orang yang terkenal masyhur ilmu, punten. Akhirnya heran, saya nyaman, saya gegep ternyata dari terkejut. Makanya selidik apa aslinya orang dia saya kelaku bisa seperti dia makmul je hati ini kesini kele. Makmul kan mul je nikah. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih, orang itu bakal mati sesuai ban odin. Kan kita bakun mati, urusan mati pakun. Kan saya pikir mati yang apa kan ini paling penting. Engkau ben kakir mati yang apa kan abdin ben panjenengan kintu mati yang ana saya enggak apa. Ini paling kesusah. Mun saya kulluna nakrahul maut jan Sayyidatuna Aisyah. Kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Kami semua kita takut ke mati. Padahal dengan hadis lain Kanjeng Nabi mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Ya Rasulullah, adapun Kanjeng Nabi siapa-siapa orang lebur ketemuan ban Allah, maka Allah lebur ketemuan ban orang gila. Artinya akhir ketemuan ban Allah. Siapa orang yang juga tak senang ketemuan ban Allah, maka Allah senang ketemuan ban orang gila. Maka Debuna Sayyidatuna Aisyah matur kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Kami semuanya takut mati. Kita takut mati, tapi mati kan takun pasti. Di dalam hadis lain Kanjeng Nabi wajah napa debun Kanjeng Nabi? Debuna Allah hadis qudsi. Ma taraddada ahadun kataraddudi ana fa'iluhu. Debun Kanjeng Nabi. Debuna Allah nang hadis qudsi. Ma taraddada ahadun kataraddudi ana fa'iluhu liqaddi ruhil abdi al mu'min. Liqaddi ruhi abdi al mu'min walakin la budda minhu. Mati itu pasti. Debun Allah kenapa debun Allah? Orang dia tak bingung agak tentang kebingungan debun Allah. Tak posang hati tentang keposangan ketika sengkok nyabut rona tentang kebule saya keleburin di sengkok. Tapi nang ketu mati. Mati ni kegotu sini kele. Allah bingung. Cabut ni sertang kebule. Tapi cabut ya memang ketu dawa umur. Artinya wajib mati kinto. Maka debun Allah sampai gocak. Ma taraddada ahadun kataraddudi ana fa'iluhu. Engkau sing nglakoni debun Allah. Liqaddi abdi ruhil abdi al mu'min. Karena nyenaci errona tangke bulas walakin labutan minhu tapi mati kau tu. Kidim budin ente mati sini kala maksudnya. Tapi seakan-akan Allah bingung sini kala. Tapi aku dicabut, din budin ente mati. Maka permasalahannya benih mati. Tapi kenapa enggak mati enggak napa kalau bukan jenengan. Maka abuli kecerita saya malang gila. Akhirnya islidiki apa sih dilakukan orang majek mulja namaten setan. Maka saya islidik ternyata para sepuh benih ahli Quran. Benih ahli tahajud punten. Walaupun kintu baik, kintu bagus loh, benih bagus, kintu bagus. Tapi kenapa ternyata saya islidiki apa lakukan ternyata tukang kalian kubur. Mulja lagi kubur, namun tak ada sekali kubur sabda seorang mati bisa pendem TV. Angki kan khairun nas anfa'uhum linnas lesan Kanjeng Nabi sadep. Keluar dari lesan sepaling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sepaling bagus, orang sepaling manfaat orang lain. Ternyata tukang galeng kubur. Masya Allah. Tapi hojeng lagi, mau apa hojeng kita pergi lagi. Mau dia ngali kubur, kita tahu soal hojeng. Lah benine ke maksud orang hojeng kan biasa sini gelo. Tak masuk urban ibadah cek banyakan. Isi jub wajib nah saya kelaku. Tapi manfaat tuh ke orang lain luar biasa. Manfaat ke orang luar biasa ngali kubur nikah. Maka ipumul jadi Allah kalau benda Pak Umar dalam keadaan nyembah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka di dalam athar mungkin seberakhir kinto dalam athar Kanjeng Nabi adaku ahabbul a'mali ilallahi ba'dal faraid idkhal surur ila qalbil mu'min. Sekali lagi bab ini niki tekuk bi gaul panjenengan mak lihat itu orang manfaat orang lain ki sesuai kemampuan mun kula mungkin di sana mun disuruh kali kubur mungkin tahu ning kula ki mungkin lebat mulang mantar manfaat mantar terima abi Allah Subhanahu wa taala ki saat-saat lebat mulang manfaat juga ki saya tukang apa saya tukang atana misalnya sing beda acara pengajian masyaallah kan jair napa ada seman sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayyan kusamin ajrihi syai'un. Siapa-siapa orang agama jalan kebagusan maka milu kenceran dan kenceran orang yang ngelakonin orang atana waktu pengajian luar biasa lagi sama umbu nih masya Allah tanpa mereka mungkin acara tak jalan masa aku orang pengajian orang kiai nanti beda maka setiap kali masih keluar dari kiai sama dapat pengajian bu umbu sebagai dapur saat anak pada milu kenceran luar biasa ki artinya justru kadang kenceran ngani kesana sangka bojang belum tentu tren kadang-kadang muncul serat sombong ngaji dan kadang kita yang terpuji orang tapi coba atana ilmu dapur atana ilmu dapur ada orang tahu atana pelon apa nyinginyi itu kadang ya protes ngetes kadang atana ikhlas luar biasa salah ada tak ngaji tak tahu ngaji mek pola melu ganjaran pengajian kadang seperti ini luar biasa maka nak ahabbul a'mal indallah ba'dal faraid tapi kau tuh ngelakonin barang fardu puasa kelakon bojong kelakon sijib wajib salat Jumat apa jam Jumat gara-gara pas beda mantanan terkena bojang Jumat pulang nolongin tetangga misalnya wah ini luar biasa keliru nih kah kita bojang Jumat pulang nolongin tetangga tak bisa ba'dal faraid kau tuh beda garis bawah ini kah ba'dal faraid selestarinya kewajiban selain katipun apa nikah idkhul surur ala qalbi mu'min memasuk kebungaan ke hati pada mukminah maka naik ataupun Habib Zain bin Semit beliau adabu kelakuan bojang sunat terakhir mungkin kinto kelakuan bojang sunat kinto ketika bertentangan kalaban keperluan tetangga pasa sunat misalnya tetangga nanti acara mantan sampian apa saat sunat ya perlu kali abdina terutama panjenengan tetangga nanti acara mantanan kalau panjenengan apa saat sunat engkau munapase tak bisa nolongin tetangga engkau munapase tak bisa nolongin tetangga karena ketur maka kamu masih lebih bagus tak usah apa sah nolongin tetangga paham nolongin tetangga tak usah apa sah nikah kebagusan kadang jangan gelak sah khairun nas anfa'uhum linnas bahkan sampai muntasalan kitab-kitab fikih ketika ada apa sunat intar kon tetangga tepat napasa pas tetangga beri daerah kan bagusan makan dan tetangga apa itu khulusur ala qalbi mukmin mabunga dan orangnya ganjaran rajaan dan ibadah kalban sampean nikah dan kadang kita kalau hablum minallah nasa sampak tapi hablum minan nas saya kelupain ini gila dan kadang hablum minan nas luar apa hablum minallah masya Allah tahajud kan tetangga gila nyakein dan ini bahaya orang-orang yang kata gitu jadi kau tuh seimbang bahkan jangan gila jepon kik buruk kelakuan sesunat sahablum minallah erotina aki ini kebi Allah masya Allah erotina aki tapi isyaron apa nyamana hablum minan nas ya ada mau bunga dan tetangga kintos baka ada terutama kintoh nasihat ke abdi pribadi mantar beda manfaatnya isa pun isa mantar beda manfaatnya intina ban mantar sehat panjang umur ban mendapa umur mantar dapat umur dalam keadaan mulja mantar dapat umur dalam keadaan mulja aku hebat mulai makin ya mutul mar'u ala ma'asya'aleh orang kintu biasa dapat umur kelaban lakuna menlakon ahli bunga orang insyaallah bunga bi Allah ketika akan sakaratul maut insyaallah makanya niat kita semua adalah kebulan Allah Subhanahu wa taala mungkin sekintoh mencar pada manfaat insyaallah hada minni wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Dapat dirimu di